Oke teman-teman, untuk video atau berita kali ini sangat menarik dan sangat seru sekali. Dan tentunya berita ini masih hangat-hangatnya. Untuk isi video ini masih berkaitan tentang korupsi. Nah, yang dibahas tuh terus korupsi terus. Untuk itu di dalam video ini atau isi video ini, KPK telah memanggil dan memeriksa yaitu Bapak Ahok. Nah, ini ada apa lagi nih Bapak Ahok ini? Kenapa dipanggil oleh KPK? Nah, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton. Inilah videonya dari teman kreator kita yaitu Opung Parbela membahas dan mengomentari tentang video ini. Oke teman-teman, mari kita lihat dan kita tonton videonya. Mau dengar berita panas selanjutnya? Ahok baru saja memenuhi panggilan KPK. Sebagai apa, Bung? Sebagai saksi. Kasus Hasto lagi ya, Bung? Bukan. Kalian kalau setiap saksi yang dipanggil mengenai kasusnya si Hasto senang kali kalian. Pengen gitu kayaknya perasaan kalian itu cepat-cepat ini ditangkap ini kan. Begitu hatimu, begitu juga hatiku. Udah bosan kita ngelihat apa namanya drama sinetron. Apa? Lu kurang berita, mau tutupin berita nih. Nanti KPK akan kasih penjelasan. Tadi dipanggil buat saksi aja, saksi untuk kasus korupsi LNG. Itu aja sih. Iya kan kita udah pernah diperiksa kan, makanya tadi kan lebih cepat karena nulis-nulis yang biodata udah nggak perlu, udah ada semua gitu loh. Tinggal konfirmasi aja. Aku lupa lu namanya lu. Gak usah tanya mana, dengan KPK usah jelasin deh. Jangan gua deh. Aduh, berapa pertanyaannya? Gak banyak juga sih ya. Kan gua udah lupa, ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komut itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah ini pas ketemu itu di Januari 2020 lah. Selesai 2 bulan di dalam. Ya, itu aja sih. Ya. Penetapan tersangka Pak Hasto gimana? Udah KPK lah bukan. Oh tadi jatuh loh, hati-hati tangga mundur jatuh nih. Aku nggak tahu. Besok Hud. Aku nggak tahu ya. Besok Hud harusnya datang ya. Ya harusnya datang. Iya, datang aja, diundang kan? Besok ya. Habis sholat Jumat kok kalau saya itu. Ya. Ya. Awas, tangga aku takut tuh jatuh nih. Ya, jadi Ahok dipanggil KPK oleh karena dia dijadikan sebagai saksi atas dugaan korupsi dari Direktur Utama Pertamina periode 2009-2014. Siapa itu? Yang bernama Karen Agustiawan ya. Jadi ingat, kasus korupsi yang dilakukan Karen Agustiawan, bukan Harun Masiku. Ya, jadi kalau kalau bilang sama kalian, kalau yang namanya Ahok ini masih agak gimana ya, aku bilangnya masih agak beres di hidupnya ini. Ya kalau bicara track record masalah korupsi boleh lah. Tapi kalau bicara rumah tangga, kalian lebih bagus belajar dari aku daripada dari dia. Aduh ya, jadi ini singkat ceritanya saja ya. Jadi periode 2009-2014 itu Karen Agustiawan itu melalui proses penyelidikan ternyata terbukti melakukan tindakan korupsi LNG. Apa itu LNG? LNG itu adalah liquid natural gas, ya. Liquid natural gas itu adalah gas yang sudah dicairkan dengan proses pemurnian sehingga
volumenya itu bisa 600 kali lipat lebih kecil dibandingkan gas pada umumnya, sehingga memudahkan di dalam mobilitas, kan begitu. Nah, LNG ini bisa dikatakan sangat berguna, baik itu kepentingan rumah tangga, industri, pembangkit listrik, bahan bakar kapal dan lain sebagainya, ya. Makanya bisa dikatakan LNG ini adalah sebetulnya bahan bakar yang ramah lingkungan, karena 25% lebih efisien atau lebih hemat dari penggunaan gas biasa, ya. Jadi bisa dikatakan LNG ini adalah produk Pertamina yang menjanjikan, yang memiliki prospek ke depannya. Makanya tingkat korupsinya itu sangat tinggi. Gitu dia, ya. Jadi yang melakukan korupsi bukan Ahok, tapi Karen Agustiawan. Ahok hanya sebagai saksi, karena waktu itu Ahok menjadi komisaris utama, bukan direktur utama. Udah jelas ya? Udah jelas ya, jadi jangan ada kita ini misinformasi gitu, mentang-mentang sekarang kasusnya si Hasto, ya kalian sakut-sakutkan, bukan, tapi memang momennya kebetulan. Ya, jadi sedikit dulu berbicara tentang si Ahok ini, ya. Aku bilang sama kalian, Ahok ini bisa dikatakan adalah orang dekatnya Joko Widodo. Karena apa? Ketika Joko Widodo menjadi 2012 menjadi gubernur, ya, dan Ahok menjadi wakil gubernur, bisa dikatakan mereka itu bisa bekerja bersama-sama dengan baik, kan begitu. Nah, ketika Joko Widodo naik menjadi presiden, beliau juga menghandle, ya, Jakarta sangat dengan apik. Nah, masalahnya ketika 2017 pertandingan antara Ahok dengan Anies Baswedan, kala itu pemilihan ada 3 calon, ya. Anies Baswedan bersama dengan Sandiaga Uno, Ahok bersama dengan siapa kalau nggak salah waktu dengan Jarot, ya, dan satu lagi itu AHY bersama dengan perempuan kalau nggak salah, ya, AHY Aulia kalau nggak salah. Aulia itu istrinya itu. Iya, sorry, ya, cross check, ya. Dah, ternyata putaran pertama suara Ahok menang. Masalahnya, khusus untuk Gubernur Jakarta ini, ya, harus 50+1. Ternyata Ahok suaranya tidak mencukupi 50+1. Dilakukanlah putaran kedua. Nah, disinilah masanya AHY itu banyak yang pindah ke si Anies. Oleh karena juga Anies waktu itu, ya, kubunya Anies menjual-jual ayat, menjual-jual mayat. Dan Ahok tersangkut oleh karena kasus penistaan agama, padahal menurutnya dia tidak menista. 2017 akhirnya divonislah yang namanya Ahok itu terbukti secara sah dan meyakinkan, ya, melakukan penistaan agama dan dikenai hukuman 1 tahun 8 bulan penjara. Aduh, akhirnya karir atau pekerjaannya si Ahok hancur dibikin si Anies. Makanya aku nggak bisa pikir habis, biar tahu kalian, nggak bisa pikir habis pikir. Sekarang makin mesra orangnya. Kalau aku jadi Ahok, jujur aja aku bilang, jangankan satu panggung sama dia, jumpa sama dia pun kalau bisa jangan. Coba bayangkan kalian, gara-gara dia, ya, itu karir politiknya hancur, pekerjaannya hancur, rumah tangganya juga hancur. Jadi faktor keretakan rumah tangga antara Ahok dan Veronica tadi itu sebetulnya Anies. Ini enggak pula, atau berterima kasih dia si Ahok ini sama si Anies. Makasih ya Mas Anies, gara-gara kau putus juga aku sama si Veronica. Udah bosan sebetulnya aku sama dia. Makasih lah aku dapat istri yang baru. Aduh, makanya orang itu makin dekat kan. Itulah Pak Ahok. Makanya selalu berpikiran positif. Ya. Dan tahu enggak kalian, selama di dalam penjara, ya, Joko Widodo waktu itu mengatakan, ya, hormati, ya, proses hukum. Dan juga waktu itu Ahok kalau tidak salah
tidak mengajukan banding ya, dia menjalankan koreksi aku kalau salah ya, dia tidak mengajukan banding atau mungkin banding tapi ditolak, tapi dia menerima hukuman tersebut ya. Jadi dia mendapat 3 kali remisi ya. Akhirnya dia lepas dari tahanan itu kalau nggak salah di bulan kalau nggak salah aku itu di bulan Januari, di Januari atau Maret 2019 ya, 2019. Nah, ternyata bulan November ya, tanggal 27 November tahun 2019, Ahok diangkat menjadi komisaris utama PT Pertamina. Nah, yang mengangkat Ahok waktu itu adalah Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, Pung, berarti itu artinya ya, itu artinya Joko Widodo tidak pernah memperjuangkan Ahok. Sekarang begini ya, adalah sebuah kebohongan besar kalau Ahok mengatakan bahwasanya Joko Widodo lah yang membuat dia masuk penjara. Pernah dengar itu kan? Ya, dan juga Joko Widodo tidak pernah peduli selama dia masuk penjara. Coba bayangkan kalian ya, Joko Widodo melalui tangannya si Erick Thohir ya, beliau itulah yang mengangkat Ahok sehingga bisa memperoleh posisi yang sangat tinggi sebagai komisaris utama di PT Pertamina dengan gaji, tahu berapa kalian? 170 juta per bulan. Bayangkan kalian ya, 170 juta per bulan 2019. Nah, sekarang ya bisa dikatakan ya Ahok itu sudah seenaknya gitu loh untuk merendahkan Bapak Jokowi. Berapa kali kesempatan ku tengok dia ini merendahkan Bapak Jokowi. Dibilanglah Bapak Jokowi nggak bisa kerja, dibilanglah Bapak Gibran juga nggak tahu kerja, dibilanglah Bapak Jokowi itu nggak peduli sama beliau. Nah sekarang gini Hok, ku bilang sama kau ya, kalau nggak usah bersumpah Hok, kalau memang Bapak Joko Widodo nggak peduli sama kau, kurasa nggak bisa kau menikmati gaji besar. Berapa tahun itu? 4 tahun lebih kau jadi komisaris utama. Nah, 2024 bulan Februari, entah karena dia itu nggak enak menerima gaji dari orang yang memusuhi ketua umumnya, ya. Akhirnya dia dengan gentleman ya mengundurkan diri dari komisaris utama. Kapan itu? Pada bulan Februari 2024. Nggak tahu entah karena kurang enak, nggak tahu juga karena tekanan, nggak tahu juga karena dia itu ancang-ancang untuk menjadi gubernur Jakarta. Kalau aku ya prediksiku lebih ke alasan nomor 3. Karena apa? Dia sedang ancang-ancang untuk menjadi gubernur Jakarta. Ya, karena kenapa coba bilang ya? Karena di sana kan kita bisa lihat kemarin itu ya, waktu pilkada serentak ya, waktu itu belum pilkada lah, waktu itu kemarin itu pilpres ya, makanya dia kurang serak gitu loh kalau misalnya pilpres dia mendukung Ganjar ya, tapi dia masih di dalam kolamnya Joko Widodo. Makanya dia mengundurkan diri. Tapi sebetulnya aku bilang sama Ahok ya kan, kemarin itu harusnya nggak perlu kau buru-buru untuk mengundurkan diri jadi komisaris utama. Karena apa? Karena masih ada juga beberapa orang PDIP menteri. Masih. Kau kan cuma komisaris utama. Nggak apa-apa juga keles. Toh juga Menteri BUMN waktu itu Bapak Erick Thohir juga nggak ada masalah samamu kan. Tapi dikatakan, dia mengatakan kepada Megawati katanya, ya saya udah nggak bisa sejalan lagi dengan bos saya. Ya iyalah nggak bisa sejalan. Kau dukung Ganjar, bosmu dukung Prabowo. Tapi kita cuci jempol juga, ya kan? Berarti dia itu lebih punya martabat daripada menteri yang lain yang masih nongkrong itu. Selalu menyerang Jokowi, tapi masih makan gaji dari pemerintahannya Jokowi. Iya kan?
Coba bayangkan kalian, setelah dia itu memutuskan untuk berhenti dari komisaris utama, ya dia punya ancang-ancang untuk menjadi gubernur. Nah, ternyata tunggu dulu sebentar dulu. Kenapa aku bisa ketawa ya? Oh, ternyata Pramono Anung toh, gubernur sekarang. Aduh, Ahok. Padahal kemarin itu, makanya aku bilang sama kau, kalau nggak terlalu meyakinkan kali kemarin itu, jangan berhenti kau. Kau pilih kapal yang salah. Tapi itulah, setiap keputusan ada risikonya kan. Itu, ya coba bayangkan kalian, 170 juta harus melayang itu, Wak. 1 bulan 170 juta. Sedangkan awak mencari gaji 3 juta, 1 bulan susahnya minta ampun. 170 juta dia tinggalkan. Itu dia. Tapi jujur aja lo, aku bilang, aku agak sedih melihat si Ahok ini. Karena apa? Nggak nyangka juga sih dia itu lebih memilih PDIP daripada Joko Widodo. Padahal dulu orang ini bisa bekerja bersama-sama. Tapi itulah namanya ambisi ya. Jadi aku nggak berani juga bilang Ahok nggak punya ambisi. Karena apa? Keluar dia dari dirut dari komisaris utama karena memang berambisi untuk jadi gubernur. Aduh, ternyata sekarang kau jadi apa, Ahok? Ya, tapi paling enggak adalah yang menemani nasibnya si Anies, ya kan? Ya, walaupun kawan ini sudah diangkat menjadi ketua DPP bidang ekonomi di partai PDIP, aku nggak tahu berapa gajinya. Tapi yang jelas nggak nyampe itu 140 juta. Nggak nyampe itu. Ya, kita akan lihat bagaimana ke depannya si Ahok ini. Mungkin juga dia menyesal. Tapi kalau menurutku ya, Ahok bertahan saja di partai PDIP. Jangan loncat-loncat kemana-mana lagi. Karena kalau kau loncat dari PDIP, makin rusaklah partai itu kau bikin. Marwarar keluar, rusak. Effendi Simbolon agak rusak. Iya kan, Gibran, Joko Widodo dan 27 kader lainnya dipecat keluar dari PDIP, makin rusak. Gitu. Kau di situ aja memperlambat kerusakan. Apalagi di tengah-tengah badai seperti ini. Sebetulnya ya, yang namanya Ahok itu bisa saja dia muncul sebagai bintang. Karena apa? Ada kemungkinan juga dia untuk menjadi sekjen. Walaupun kecil. Tapi tidak bisa sih, karena memang kalau Ahok ini, kalau Hasto ini kan kemarin itu dia itu memang bisa dikatakan menjalankan tugasnya sebagai seorang sekjen itu memang betul-betul menjadi perwakilannya ketua umum. Ya, dia lobby ke partai sana, lobby ke partai sana, lobby ke partai sana. Ya, lobby ke orang sana, lobby ke orang sana, lobby ke orang sana. Ya, kalau Ahok kan nggak pandai ngelobi dia. Dia taunya hidup lurus-lurus saja, mana bisa ngelobi dia. Kita lihat aja lah bagaimana Ahok dan juga PDIP ke depan. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton videonya. Itulah keseruan Opung Parbelak membahas dan mengomentari tentang isi videonya. Apabila teman-teman ada pendapat atau ada saran, silahkan komen di kolom komentar. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.